Inilah fakta sebenarnya jika ada orang meninggal di Bali. Jika orang luar Bali melihat situasi seperti ini, mungkin saja mereka tidak percaya. Dan hari ini itu tidak satu mendiang saja yang diupacarakan, tapi lebih daripada satu, dan mereka semua akan diabukan. Kalau ada kematian harus bahagia, tidak boleh nangis. Betul kan? Oke, tepat banget ya. Wadahnya sekarang sudah mau menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan, tapi di sebelah barat ada juga yang udah mau menuju ke sini. Wow, hari ini ada 3 mendiang yang akan diupacarakan. Tapi sayangnya cuacanya agak sedikit gelap ya teman-teman. Tidak gelap aja situasi di saat itu, tapi hujan juga turun dari langit. Tapi yang anehnya adalah mataharinya muncul sedikit saja. Untuk mendiang yang pertama itu atas nama Nyoman Mudiarni. Jadi mendiang ini itu deket banget dengan rumah aku, dan mendiang ini akan diabenkan. Ketika aku masuk ke dalam rumah duka, pihak dari keluarga mendiang masih tetap melakukan yang namanya persiapan walaupun situasinya masih hujan, dan mereka itu menyiapkan yang namanya banten, menggunakan kain putih dan lain sebagainya. Dan untuk masalah sekegongnya itu diisi oleh Gong Widya Kusuma. Dan sekarang saya akan menuju di rumah mendiang yang kedua, setelah itu yang ketiga. Tempat yang kedua itu jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat yang pertama, sekitaran 50 meter. Dan mendiang yang kedua itu atas nama Ketut Tisna, berumur sekitaran 66 tahun, dan mendiang akan diabukan juga. Dan ketika aku sampai di rumah duka yang kedua, itu mendiangnya sedang dibersihkan, dan beberapa masyarakat juga nampak berdatangan, dan mereka juga membawa yang namanya bawaan seperti beras, gula, mie, jajan dan lain sebagainya. Baru saja saya selesai di rumah duka yang kedua. Jadi rumah duka yang kedua itu baru selesai dibersihkan dan diberi pakaian, dan selanjutnya akan didoakan, dan setelah itu mereka akan berangkat. Yang jadi masalahnya adalah saya nggak tahu ini siapa yang duluan berangkat. Untuk tempat selanjutnya itu jaraknya lumayan sedikit jauh sih dari tempat yang kedua. Kalau jalan kaki ini sekitaran 5 menit sampai. Nah, untuk masalah tempatnya ini agak sedikit masuk ke dalam. Dan sudah banyak banget warga yang berdatangan. Nyepi sudah dekat ya. Di belakang saya ini ada yang namanya ogoh-ogoh, tapi terbuat dari plastik. Tapi kita lihat aja endingnya kayak gimana jadinya. Ada anjing yang menggonggong. A few minutes later. Akhirnya saya sampai di rumah duka yang ketiga. Dan beberapa hari yang lalu di sini juga ada yang meninggal dan udah selesai upacaranya. Dan sekarang di sebelah sana ya, jadi tetangganya lah. Untuk mendiang yang ketiga itu atas nama Ketut Dalem. Jadi ketika saya sampai di rumah duka, itu mendiangnya sedang dibersihkan. Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan mendiang itu semuanya akan dibawa ke kuburan lagi, seperti sabun, lap dan lain sebagainya. Dan untuk masalah bantennya yang saya lihat itu ada yang namanya daun dan juga kaca. Nah, kacanya ini akan ditaruh di matanya mendiang. Jadi di belakangku ini adalah ibu-ibunya ya, sedang menyiapkan nasi bungkus buat dibawa ke kuburan. Dan mendiang pun dikasih bekal. Di sini ada yang memberikan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan nominal yang lainnya. Jadi bekal yang kita lihat ini itu semuanya akan ikut dibakar juga. Jadi hari ini itu saya dapatkan informasi ada 4 mendiang yang akan diupacarakan, tapi yang satunya Ngaben Gede di Banjarbukan Jero ya. Semoga selalu sukses. Sukses. Setelah aku mendapatkan informasi baru dari juru mangkunya, akhirnya aku bergegas menuju ke tempat selanjutnya. Di sini aku jalan kaki ya, aku tidak menggunakan motor dan aku tidak mempunyai yang namanya tim kerja. Aku sendirian guys, serba sendiri. Pokoknya gimana caranya semuanya harus bisa divideokan bersamaan hari ini. Ya, semoga aja aku nggak telat yang ada di pasar itu ya. Di tengah perjalanan aku menemukan orang baik. Jadi beliau ini mengantarkan aku sampai di tempat rumah duka yang kedua. Kata-kata hari ini jangan lupa ngucut. Tadi saya sedikit dapat boncengan dan sampai di sini. Nyama beraya. Pauye. Setelah beberapa menit aku tinggal di rumah duka yang pertama, itu warganya sudah ramai banget yang berkumpul di sini. 1 juta view loh. Gimana nih kok bisa hujan lagi nih? Sudah musimnya. Udah. Dan juga tadi saya lihat itu sekegongnya udah naik di mobilnya, tapi cuacanya itu masih mendung guys. Karena saya tidak tahu persis di mana lokasinya, akhirnya saya memutuskan untuk bertanya kepada warga yang ada di sekitar. Ini Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa follow.
Untuk rumah duka yang keempat, itu yang meninggal adalah Bapak Gede Suparne, di mana mendiang ini itu akan diabenkan besar. Nah, di mana kalau mengabenkan dengan upacara besar itu memerlukan biaya yang lumayan besar juga. Dan beginilah situasi di rumah duka yang keempat, di mana mereka ini sedang melakukan yang namanya ritual upacara untuk mendiang, dan mereka ini sedang menari-nari. Dan inilah faktanya, di mana mereka ini sedang berduka, tapi mereka melakukannya dengan senang hati, dan kita bisa melihat dari ekspresinya. Dan untuk situasi di luar rumah duka itu udah rame banget. Jadi yang mengangkat wadahnya itu menggunakan seragam yang sama, yaitu baju berwarna hitam. Halo. Hari ini kita harus tetap semangat karena hujan sekarang. Bor-bor ikan lele. Beberapa orang udah melakukan persiapan, dari wadahnya udah diangkat dan juga barisnya udah siap membawa yang namanya babi kecil ya kan. Jadi yang saya rasakan ketika wadahnya itu diangkat, gong berbunyi, bulu saya di belakang itu agak sedikit merinding ya. Dan sekarang saya berdiri di perempatan Pasar Desa Sangsit ya. Jadi jarak rumahnya sama perempatannya dekat banget, dan setelah itu mereka akan menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Dua orang yang kalian lihat yang menggunakan baju putih itu harus keluarga dari pihak mendiang, dan mereka membawa yang namanya burung yang diawetkan, dan yang satunya itu membawa yang namanya beras yang isi koin. Jadi koin itu akan dilempar-lempar selama wadah ini melakukan perjalanannya menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Dan pihak keluarga pun harus keliling sebanyak 3 kali di bawah wadahnya sebelum wadah itu menuju ke tempat tujuannya. Wadahnya sekarang sudah mau menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan, tapi di sebelah barat ada juga yang udah mau menuju ke sini. Wow, dan di belakang saya ini lihat macet banget. Jadi yang di perempatan itu harus di stop terlebih dahulu, soalnya ini menggunakan jalur lawan arah. Dan inilah hebatnya Bali ya, walaupun mendung tapi nggak ada hujan guys. Bener-bener keren banget. Halo, ketemu lagi nih. Dan inilah perbedaan ngaben sebelumnya dengan ngaben yang satu ini. Jadi ngaben sebelumnya itu menggunakan wadah yang lumayan besar, sedangkan untuk ngaben yang ini itu wadahnya biasa saja. Dan inilah budaya yang ada di daerahku, yaitu Desa Sangsit. Dan untuk mendiang yang ini itu akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Tepat banget di belakang saya sudah ada Banten yang bermunculan, itu artinya mereka siap-siap jalan. Jadi mendiang yang ini itu akan dibawa di kuburan di sebelah utara. Mendiang siapa namanya? Iwayan Santiawan alias Bapu Wayan Amtam. Oke, siap. Market yang Dermata Akasa menuju ke Siterkelot. Oke, siap. Salam Pak Uye. Untuk mendiang yang satu ini yang saya perhatikan sepertinya sih ngaben, tapi menggunakan wadah yang biasa saja. Soalnya di sini itu Bantennya banyak banget dan hampir sama dengan sebelumnya. Dan inilah foto mendiang yang berhasil saya rekam. Dan sekarang agak sedikit gerimis ini. Dan udah gelap juga ini, cahayanya nggak ada. Oh Tuhan, semoga nggak hujan ya. Berselang beberapa menit ya, mendiang yang ada di sebelah barat, aku nggak tahu itu siapa, sedang menuju ke sini. Setelah aku dekati lebih dekat lagi, ternyata mendiang yang satu ini adalah keluarga besarku. Jadi mendiang ini akan diupacarakan metitip geni, jadi beda dengan ngaben. Dan mendiang yang satu ini akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Kalau sebelumnya tuh mereka keliling sebanyak 3 kali karena melakukan yang namanya upacara ngaben, tapi kalau metitip geni di perempatan Pasar Desa Sangsit itu tidak dilakukan, langsung meluncur ke kuburannya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba aja salah satu motor dari pecalang yang bertugas di saat itu motornya hilang, tapi kuncinya masih di bawah. Motor Vario, dekane inget? 4617. Maksudnya kayak kunci ini, centela asing. Mungkin aja tol. Dan datanglah mendiang yang terakhir, di mana mendiang ini itu dikawal oleh 2 pecalang. Bersyukur dan selalu bersyukur. Itu aja intinya.
Ya. Karena ini yang terakhir, akhirnya saya menuju ke kuburan yang ada di sebelah selatan. Jadi pada hari ini itu ada 5 mendiang yang diupacarakan, 4 di kuburan di sebelah selatan, 1 di kuburan yang ada di sebelah utara. Oke, di sini agak sedikit becek ya. Pada akhirnya kita sampai di kuburan yang ada di sebelah selatan. Sebelum mendiang itu ditaruh di tempatnya, itu mendiangnya harus berputar sebanyak 3 kali. Dan di sini saya melihat itu warganya banyak banget. Dan pada akhirnya semua mendiang udah sampai di kuburan yang ada di sebelah selatan. Tepat banget di samping saya tukang yang mengabukan mendiang ya. Hasil pengejaran katanya. Dan 4 keluarga besar dari mendiang itu mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan warga masyarakat yang sudah mengikuti upacara ini sampai di kuburan. Dan untuk masyarakat yang lainnya kalau mau stay itu diperbolehkan, dan kalau mau pulang juga diperbolehkan. Jangan pernah mengejar masa depan, sebab masa depan yang paling indah itu adalah kematian. Kenapa rambut? Ambor yang ngaji dia bongkos ya, kenyang bongkos. Iki bojone sopo? Huha, huha, huha. Aduh rimba. Inilah perbedaan dari upacara menitip geni dengan ngaben. Yang pastinya yang berbeda itu adalah bantennya, dan juga yang memimpin upacaranya itu juga berbeda. Kalau ngaben itu dipimpin oleh hideresi, sedangkan untuk menitip geni itu dipimpin oleh pemangku. Kok bisa di sana? Gimana ceritanya? Tahu saya, soalnya itu jalan sendiri. Jalan sendiri. Jalan sendiri katanya. Loh, ke pasar pakai motor, tapi motornya tembus di sini gitu. Di sini ya. Loh, Nggak tahu saya itu. Udah lupa, malah nggak tahu saya. kira-kira siapa pelakunya? Udah ketemu, saudara. Lihat, kata-kata hari ini tuh semangat. Yang jadi masalahnya adalah itu motor tidak ada yang tahu siapa yang memindahkannya di kuburan. Besok saya dadang rodewan, Anda bahagia. Gimana perasaannya melihat mendiang dibakar di depan mata? Perasaan kayak mana? Biasa saja. Biasa aja ya. Karena sudah biasa. Ya, Mungkin kalau tumben-tumben bisa jadi. bisa jadi ya. Lain ceritanya. Ya. Tradisi. Tradisi ya. Kalau ada kematian harus bahagia, tidak boleh nangis. Betul kan? Kalau kita nangis jadi dia jalannya dia terus noleh-noleh gitu. Kalau kita bahagia, bahagia. Surya Inilah fakta sebenarnya kalau ada orang meninggal di Bali. Jadi kalau kalian berasal dari luar Bali, mungkin saja kalian akan geleng-geleng. Gimana perasaannya beli? 1 juta orang menonton beli itu loh. Mantap. Ya, Li, baru ketemu nih, tumben ikut apa gimana? Racing bisu. Jadi beliau saya baru lihat ya, paling muda kayaknya. Ya beliau, baru belajar ya. Kenapa? Baru masih dalam training. Masih training dia. Wih, ada trainingan juga nih. Ada training. Ada. Beli kan mengabukan banyak mendiang gitu loh. Pernah ngalamin sesuatu nggak setelah selesai mengabukan itu? Pernah nggak? Awal-awal sih rasa takut aja. Awal-awal terasa takut. Terus? Dan akhirnya baru kita lakuin. Sementara tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang penting tetap berdoa. Berarti sebelum mulai itu ada mantranya nggak? Ada doanya nggak? Tidak juga sih. Tidak juga sih. Kepercayaan yang penting tetap kita izin kepada Desa Sunan, Ya, Raja Pati supaya dilancarkan. Itu aja. itu aja. Semoga Bapak terima di sisi saya. Semoga dilancarkan acaranya sampai selesai. Tepat banget di belakangku itu tempat mengabukan para mendiang. Jadi 3 mendiang sudah selesai diabukan, tinggal 1 saja. Nah, kenapa aku tidak tayangkan? Soalnya YouTube itu tidak memperbolehkan aku menayangkan jenazah yang sedang diabukan maupun sedang dibersihkan ya. Suara apinya udah selesai, itu artinya semua mendiang udah selesai diabukan. Selanjutnya kita akan pergi ke pantai untuk menganyutkan abunya juga. Sekarang saya bersama sekongkongnya, dan di belakang juga mereka belum selesai. Kayaknya nanti mereka akan nyusul ya. Dan akhirnya kita sampai di pelabuhan Desa Sunset ya. Tapi di sini hujan. Kok bisa hujan ya?
Nggak tahu. Untuk proses yang ada di pelabuhan Desa Sangsit itu nanti semuanya akan melakukan yang namanya persembahyangan di tempat ini. Untuk abunya yang sudah dibungkus dengan kain putih nanti itu juga akan dihanyutkan, dan sedangkan untuk bantennya juga akan dihanyutkan beberapa saja. Jadi itu bagaikan kita membersihkan rohnya atau atmenya, dan setelah itu akan ditarik lagi. Setelah ditarik lagi nanti itu akan dibawa ke Pura Prajepati. Selanjutnya aku berada di video yang ini ya. Sampai jumpa di sana.